adik-adik. Halo adik-adik. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Wah, hari ini kita ditemanin sama Pak Pendeta Raymond loh. Iya nih, gimana nih kabarnya adik-adik? Wah, tentunya pada sehat semua ya. Ya, Hari mudah-mudahan. sore-sore gini pasti sudah pada mandi nih Pak Pendeta. Wah, udah cakep-cakep semua Iya. nih, bersih semua rapih. Udah Wah. wangi. Nih, kali ini kok kita beda ya? Iya. Ayo, adik-adik kangen nggak ke gereja nih? Ini nih gedung Lihat gerejanya nih. tuh, Ya. di dekatnya Bu Herman sama Pak Pendeta ada apa Nih, ini? ada daun-daun, banyak daun-daun. Daun apa ya ini Bu Herman Iya, ya? ada yang tahu nggak nih daun apa? Daun kelapa apa ya Pak Raymond? Daun palem. Oh, daun palem. Iya. Mirip daun kelapa ya? Mirip daun kelapa, cuman kecil-kecil. Iya. Nah. Ada yang tahu nggak ini warnanya apa? Ayo, iya warnanya hijau ya, Hijau dong, seger ya. betul. Ya itu tandanya kita akan memasuki apa ya Pak Pendeta? Kita akan memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum itu kita merayakan Tuhan Yesus sebagai Raja bagi hidup kita. Yuk kita penuh sukacita yuk Bu Herman ya. Kita penuh sukacita, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa ya Bu Herman ya? Selamat sore Tuhan. Kita menyapa Tuhan Yesus ya, ngucapin Betul, selamat sore Tuhan. Ya adik-adik kita nyanyi. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, yuk kita doa pembuka dulu yuk. Biasa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Sikap doanya yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biar Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan memberkati juga adik-adik yang mengikuti ibadah walaupun di rumah. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau Paskah lu ya Bu Herman ya. Iya. Pak Pendeta, apa sih itu artinya Paskah ya? Nah Paskah, ada yang tahu nggak Paskah? Paskah bukan cuman sekedar telur. Iya. Paskah bukan cuman sekedar kita adain perayaan gitu ya Bu Iya. Herman ya. Pak Raymond biasanya kalau Paskah itu rame loh. Betul. Kita bisa nyari telur. Bener. Kita Sebelum ada pandemi ya kita Iya. bisa ada lomba-lomba Iya. gitu ya, Ini- dapat hadiah, nyari Iya. telur dan lain-lain. Ini 2 tahun ini kita nggak ada acara di gereja ya. Nggak Iya, apa-apa ya adik-adik kita ya. belum ada dulu ya. Iya. Tapi kita tetap bisa merayakan Paskah karena Paskah itu adalah tanda kemenangan. Misalkan Paskah saat ini kita rayakan bahwa kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus menang dari kuasa maut, bangkit dari salib, wah, bangkit dari kematian gitu Wah, ya. luar biasa ya Pak Pendeta ya. Nah, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita ya. Betul sekali. Yuk adik-adik kita nyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan.
Adik-adik, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada setiap kami. Engkau sudah mau mati bagi kami, mau disalibkan bagi setiap kami karena cinta-Mu yang luar biasa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau membaca Alkitab. Tuhan yang sertai dan pimpinlah kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Markus, Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai 52. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa coba? Iya, tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa di taman bernama Taman Getsemani. Nah, di situ ketika Tuhan Yesus sedang berdoa ditemenin oleh murid-muridnya loh, yang waktu itu ketiduran. Kira-kira siapa aja ya yang ada di situ? Ya, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Tapi Tuhan Yesus sedang berdoa, mereka bolak-balik ketiduran. Dibangunkan oleh Tuhan Yesus, ketiduran lagi. Ya, karena memang sudah terlalu lelah, hari sudah terlalu larut ya. Jadi mereka sudah matanya mengantuk sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya, yaitu tadi Yohanes, Yakobus, Petrus dan mungkin yang lain-lain. Datanglah segerombolan prajurit dan orang-orang lain. Prajurit ini membawa pedang dan pentungan. Mereka mau ngapain ya? Kok datang menemui Tuhan Yesus membawa senjata? Bahkan Tuhan Yesus kan baik ya. Kok mereka datang membawa senjata? Dan di dalam rombongan itu ada juga loh muridnya Tuhan Yesus. Ya, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Muridnya Tuhan Yesus itu siapa? Iya, ternyata murid yang ada bersama rombongan itu adalah Yudas Iskariot. Siapa adik-adik? Iya, Yudas Iskariot. Nah, ketika rombongan itu telah sampai di Taman Getsemani, Yudas Iskariot itu langsung memeluk dan mencium Tuhan Yesus. Wah, kita pikir ciuman dan pelukan itu tanda kasih ya adik-adik, tapi ternyata tidak. Pelukan dan ciuman itu adalah tanda pengkhianatan Yudas Iskariot. Adik-adik tahu nggak kenapa Yudas Iskariot itu bisa begitu jahat? Padahal kan Tuhan Yesus sangat mengasihi Yudas ya. Nah, setelah mencium dan memeluk Tuhan Yesus, prajurit itu datang menangkap Tuhan Yesus.
Ternyata melalui pelukan dan ciuman itu, Yudas Iskariot memberi tanda bahwa yang dicium dan dipeluk itu adalah Yesus yang mereka cari. Wah, jahat sekali ya Yudas ini ya. Tega-teganya dia menjual gurunya kepada para imam. Jadi prajurit itu menangkap Tuhan Yesus. Mereka menangkap dengan membawa pedang dan pentungan. Aduh, pasti Tuhan Yesus sedih sekali ya, karena murid yang dikasih ini malah mengkhianati. Yudas Iskariot tidak setia kepada gurunya yang sudah dianggap sama Tuhan Yesus itu seperti sahabatnya, seperti temannya. Nah, jahat sekali ya ternyata ya Yudas Iskariot itu ya. Tega-teganya ya Yudas ini menjual gurunya yang sangat mengasihi dia. Nah, adik-adik gak boleh seperti Yudas ya, tega mengkhianati teman atau sahabat. Ya gak boleh ya seperti Yudas ya. Kalau punya teman atau sahabat harus saling mengasihi, harus saling menolong, saling memahami ya. Gak boleh seperti Yudas ya. Yudas yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus, tapi balasannya ia mengkhianati. Ia tidak setia lagi kepada Tuhan Yesus, tidak setia lagi kepada gurunya. Ya, adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya. Tapi seringkali murid-muridnya membuat hati Tuhan Yesus sedih. Ya, kita juga harus belajar mengasihi Tuhan Yesus ya. Adik-adik ya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita ya, dengan cara kita rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan ya. Itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan, dan rajin menjalankan perintah Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi kakek nenek, kakak maupun adik, dan mengasihi teman ya. Oke adik-adik, siap ya menjalankan perintah Tuhan Yesus, mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayo tadi ceritanya tentang apa? Iya, tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Pak Pendeta, adik-adik kira-kira tahu nggak arti tidak setia itu apa ya? Nah, tidak setia. Contoh orang yang tidak setia sama Tuhan apa yuk? Contohnya misalkan lupa berdoa, males berdoa, ya. Tidak mengikuti sekolah minggu. Iya, males-malesan ikut sekolah minggu. Iya. Kalau tidak setia berarti tidak mengasihi Tuhan tidak Yesus mengasihi ya, Tuhan. Ya. Nanti bisa aja dia jadi suka kalau anak-anak suka bohongin orang tua, suka nakalin temen gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama. Yuk kita jadi anak Tuhan yang belajar untuk selalu setia. Mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kan nyanyi-nyanyi sudah, mendengarkan cerita sudah. Nah tiba saatnya kita di penghujung ibadah ya. Kita akan menutup di dalam doa ya. Ayo duduk yang manis, matanya ditutup, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Biarlah melalui cerita maupun firman yang disampaikan tadi, adik-adik pun boleh mengerti akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, pertemukanlah kami untuk minggu yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa penutup pada hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu penutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu, Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Yang itu adalah tanda cintanya Tuhan untuk kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, ku
Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, mau diingatkan bahwa minggu depan sekolah minggu kita digabung ya di ibadah umum bersama dengan orang tua jam 9 pagi. Karena kita mau bersama-sama merayakan Paskah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.